Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Ya, melalui suaranya itulah kemudian ramai hingga saat ini tak kunjung usai. Bang Kapitra, kalau menyambung tadi Bang Kapitra, permintaan maaf dari orang tua pada saat berbicara dengan gubernur, sah-sah saja dong. Karena berbicara dengan orang nomor 1, sedangkan beliau juga sebagai ASN. Nggak ada urusan apakah itu orang nomor 1 atau orang nomor 2 atau orang nomor hantu pun. Kalau ketika kebenaran itu diucapkan, dia menjadi suatu realitas kebenaran. Refleks itu? Makanya tidak perlu ada pernyataan maaf. Apapun konsekuensinya, kebenaran kan harus disampaikan. Tadi Dinda mengatakan, mengutip Abu Talib, Ali bin Abi Talib, lihatlah kebenaran itu, jangan lihat dari orangnya, dari siapa yang mengatakan, tapi lihatlah kebenaran itu. Tapi posisi Anda ini mendukung Bima Yudho? Oh Mendukung enggak, saya kritikan ingin mengatakan substansinya? cara Bang Kapitra? menyampaikan kebenaran itu tentu harus dengan cara yang baik. Menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Ya. Lalu banyak faktor sebenarnya. Ada aturan di Undang-Undang 32 tahun 2024. Itu juga memberikan discipline of powers ya. Ada kewenangan pemerintah pusat ya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat antara jalan provinsi dan provinsi yang lain. Ada kewenangan provinsi, antara kabupaten dan kabupaten itu jadi kewenangan. Tapi ada kewenangan jadi tanggung jawab dari kabupaten dan kota itu sendiri. Jadi kita harus lihat apakah itu tanggung jawab gubernur, apakah itu tanggung jawab dari bupati atau kepala daerah tingkat 2 ya. Di situ juga ada, sebentar ya, ada juga politik anggaran. Dan politik anggaran itu juga didistribusikan ya ke kabupaten kota. Nah disinilah kita lihat apa yang jadi masalah sehingga kendala-kendala pembangunan di daerah itu mencuap ke permukaan. Jadi tidak ansi semua menjadi tanggung jawab gubernur. Semua juga harus menjadi carut marut kepada gubernurnya. Lihat dulu kewenangan itu ada pada siapa. Dan struktur-struktur pemerintahan itu juga jelas, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita ini kan terlalu gampang mengadopsi suatu pernyataan, lalu melihat sesuatu bukan dari pengetahuan itu sendiri, tapi dari segelintir pemahaman, lalu kita eksploitasi itu menjadi sebuah kebenaran, lalu menyeruduk kemana-mana. Sehingga bahwa kondisi yang sebenarnya faktor-faktor yang menghambat itu terlupakan. Ini yang selama ini yang kita abaikan. Sehingga muncullah hal-hal seperti ini. Tapi timpang nggak Bang? APBD Lampung 7, sekian triliun, kemudian anggaran untuk pembangunan jalan 72 miliar rupiah, itu timpang nggak? Iya, anggaran itu kan kalau saya nggak salah 2023 itu 7,38 triliun ya. Itu kan juga terbagi yang belanja pegawai dan sebagainya. Dan kita lihat alokasinya seperti apa. Karena di kabupaten kota itu juga punya anggaran yang untuk membangun daerahnya sendiri-sendiri. Jadi kewajiban gubernur itu antara kabupaten dan kabupaten, disitulah ya menjadi kewenangan dia. Jadi, tetapi di tempat-tempat lain, di dalam kabupaten kota, itu menjadi kewenangan tingkat 2. Nah itu tidak bisa semua dikembalikan tanggung jawab kepada gubernur. Kita harus lihat jernih lah. Bahwa ada koreksi, bahwa koreksi itu direspon apa tidak. Tapi ini yang harus kita amati. Begini Bang, Abang dengan mengatakan bahwa jalan ini pusat, provinsi, yang itu benar kalau secara struktural. Tetapi pertanyaannya adalah apakah publik mengetahui jalan ini jalan nasional, jalan ini jalan kabupaten, jalan ini jalan desa? Kan tidak.
Dan kita juga punya satu aturan bahwa pejabat publik itu untuk melayani kebijakan publik semua. Nah kebetulan yang disampaikan sama Bima ini adalah di konteks Lampung. Kalau dia bicara misalkan ke presiden kejauhan lah. Makanya dia kritik provinsi. Jadi poinnya adalah sebenarnya Adinda apa yang terbaik buat masyarakat. Soal otonomi itulah daerah. disebutkan. Pahamin dulu Paham, otonomi kita paham. daerah. Tapi pertanyaannya ada split rakyat of powers, nggak paham. Ya. Di situ harus Kalau paham jalanan kewenangannya. rusak itu ya. tanggung jawab dari Enggak, bukan pejabat di wilayah negara. mana? Apakah itu di wilayah tingkat 2 atau itu di bagian kewenangan provinsi? Ya, karena ini otonomi daerah dia punya otoritas sendiri. Hierarki kepemerintahan daerah sekarang tidak sekuat zaman dulu. Bupati Begini, bisa saja melakukan asistensi kepada Bang, gubernurnya. Yang ya. dikritik oleh Bima, ini Betul, diamini oleh semua orang. Yang dikritik Yang nggak ngaminin tuh abang doang. Bukan, soal kritik itu bukanlah hal yang haram Jadi memang dalam era kondisi demokrasi. infrastruktur ya. di lapangan. Dalam demokrasi sekarang, di lapangan kritik itu rusak. bukan sesuatu yang Jangan yang kemudian abang dilarang. ngomong ini tanggung jawab presiden, ini Bukan. tanggung jawab bupati. Anda harus ini paham tanggung jawab RT. generalisasi. Nggak bisa berpikir gitu. Generalisasi sebuah tanggung jawab tidak bisa ditimpakan kepada satu orang. Ya, dia sudah ada pembagian tanggung jawabnya yang dia harus bertanggung jawab atas perintah undang-undang terhadap mereka. Betul. Ya, terhadap Tanggung mereka yang jawab itu memegang bukan kuasa berarti itu. membatasi. Ya. Saya kira Nah, itu. Saya mengatakan perlu harus pada tempat yang tepat melakukan koreksi. Nggak bisa juga disalahkan kalau terjadi di daerah Lampung Timur. Lalu gubernurnya harus bertanggung jawab. Yang harusnya bertanggung jawab itu adalah bupatinya. Kalau itu terjadi di wilayah kewenangan tingkat 2. Tapi kalau itu menjadi kewenangan gubernur tingkat 1, perlu diberikan informasi itu. Tapi permasalahannya kan sekarang bukan demikian. Bahwa kita menyeralisasi semua harus tanggung jawab orang nomor 1. Ini bahasa orang mengatakan orang nomor 1 ini bahasa anarki kepemimpinan. Kalau gitu. Pak Gubernur ngomong kayak abang itu clear. Tapi Pak Gubernur kan melaporkan malah kasus Bima ini ke hukum. Artinya dia tidak Makanya dia tipis telinganya gitu. ini sekarang saya memberitahu cara gubernur menyampaikan, merespon masyarakatnya. Ini cara saya Soal menyampaikan. proses hukum boleh Ya. kita ke yang Oh, melaporkan enggak. Bima Yudo, Saya Bapak sebelum ke Bang Boni dan juga ke Bang Habibur Ya, Rahman. kita tahan dulu Bang.